Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang berbahagia, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berjumpa kembali di channel yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, dimudahkan dalam segala urusan untuk mencapai kebahagiaan baik jasmani maupun rohani. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah terkait dengan hikmah penentangan terhadap nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakang dari tema ini adalah kenyataan sejarah yang memberikan informasi kepada kita sekalian, tidak ada seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki musuh. Nah, kenapa demikian? Sebabnya adalah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu, bahwa ketika manusia jauh daripada Tuhan, jauh dari Allah Ta'ala, mereka berbuat kemusyrikan, menyembah berhala, terjadi kemerosotan moral dan kebejadan akhlak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menurunkan seorang nabi untuk memperbaiki keadaan umat manusia yang disebutkan seperti tadi. Ada persamaan dengan tatanan kehidupan jasmani bahwa ketika panas terik terjadi, maka setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Ketika bumi kering kerontang, gersang, tumbuh-tumbuhan pada mati, maka pasti kemudian Allah Ta'ala menurunkan hujan untuk menumbuhkan kembali tanaman-tanaman yang ada di muka bumi ini. Ada persamaan dengan kehidupan rohani manusia ketika mengalami kematian rohani, di mana ditandai dengan orang-orang yang jauh dari Allah Ta'ala, mereka menyembah berhala dan lain sebagainya, maka Allah Ta'ala akan menurunkan hujan rohani. Dan hujan rohani itu senantiasa dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nabi-nabi dan rasul-rasul. Dari zaman ke zaman, dari umat ke umat, itu senantiasa demikian polanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Nah, diturunkannya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan umat manusia itu. Oleh karena itu, kedatangan seorang rasul atau kedatangan seorang nabi pasti akan membawa misi, akan membawa ajaran yang berlawanan dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya yang ada pada saat itu. Jadi seorang nabi tidak mungkin akan mengikuti alur atau kebiasaan atau keadaan akhlak manusia pada saat itu, karena ia datang untuk memperbaiki mereka. Maka sudah barang tentu setiap nabi datang ke dunia ini pasti pertamanya akan ditolak. Karena apa? Karena berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada pada saat itu. Kondisi seorang rasul dengan umatnya yang demikian itu telah disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat ke-112. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qaul ghurura."
Walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan bagi tiap-tiap nabi musuh dari antara setan-setan, manusia, dan jin. Satu sama lain di antara mereka saling membisikkan kata-kata yang indah sebagai tipuan. Dan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka dengan kebohongan mereka yang telah mereka ada-adakan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hanyalah sekedar pendapat yang saya fahami bahwa setiap nabi adalah diutus kepada umat manusia untuk menjadi teladan, menjadi contoh dalam hal beribadah kepada Allah Ta'ala dan dalam hubungannya dengan antar sesama. Oleh karena itu, ketika tadi dalam surah Al-An'am 112 menyebutkan bahwa musuh-musuh setiap nabi itu ada 3. Yang pertama adalah asyayatin, yakni setan-setan, bisa juga diartikan sebagai pemimpin-pemimpin, ya. Kemudian wal ins, ya, dan manusia bisa diartikan sebagai manusia biasa. Wal jin, dan golongan jin bisa diartikan kepada mereka orang-orang yang senantiasa tersembunyi, ya. Al-jin itu kan arti harfiahnya adalah tersembunyi. Artinya mereka yang susah ditemui, ya. Atau bisa juga sebagai orang-orang yang memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga dalam bahasa Inggris disebut sebagai genius, begitu ya. Artinya kalau dari tafsir seperti ini bisa kita mengambil kesimpulan bahwa musuh setiap nabi itu adalah para pemimpin kaum. Karena mereka merasa bahwa mereka sudah memimpin kaumnya, ya, sudah menjadi terhormat di antara kaumnya, maka ketika datang seorang nabi tidak ingin tersaingi. Pasti pemimpin-pemimpin ini akan menjadi musuh pertama yang melawan setiap nabi. Yang kedua, wal ins, dan golongan manusia biasa. Juga karena terpengaruh oleh pemimpin-pemimpin mereka, maka mereka juga ikut-ikutan akan memusuhi seorang nabi. Yang ketiga adalah wal jin. Tadi saya sebutkan sebagai orang-orang jenius atau orang-orang yang senantiasa tersembunyi karena protokoler mereka. 3 golongan inilah yang akan menghambat daripada misi seorang nabi. Kita lihat bagaimana di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka yang menghalangi tugas dari Nabi Musa adalah Haman. Ya, Haman disebutkan sebagai ahli agama pada kaum Yahudi. Kemudian ada Korun, ya. Mereka atau Korun ini melambangkan sebagai hartawan, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, Fir'aun, penguasa. Jadi yang menghalangi misi daripada Nabi Musa alaihissalam adalah ahli agama, ya, di antara mereka, pemimpin-pemimpin kaum. Kemudian yang kedua adalah mereka para pemilik harta yang dilambangkan dengan adanya Korun. Dan yang ketiga, Fir'aun, seorang penguasa. Pada hakikatnya, kalau kita tarik ke zaman manapun di antara setiap nabi, inilah yang kemudian menjadi musuh daripada seorang nabi. Lalu sekarang kita akan bahas apa hikmah di balik permusuhan terhadap setiap nabi. Yang pertama adalah bahwa permusuhan umat manusia terhadap setiap nabi di setiap zaman ketika mereka diutus adalah sangat penting.
Sebagai contoh, di masa hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 30 juz Al-Quran yang diturunkan kepada hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenyataannya kebanyakan ayat-ayat itu turun disebabkan sikap permusuhan bangsa Arab pada saat itu terhadap yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, seibarat sebuah pohon, ia memerlukan air untuk bisa tumbuh dengan baik. Akan tetapi perlu juga pupuk yang bahkan hal itu datang dari kotoran-kotoran. Maka penentangan terhadap setiap utusan Allah Ta'ala itu adalah seibarat pupuk yang akan menyuburkan tanaman rohani samawi Allah Ta'ala yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmah dari penentangan terhadap setiap utusan Allah Ta'ala adalah agar setiap nabi, setiap utusan Allah Ta'ala itu dapat menunjukkan mukjizat kepada umatnya. Hikmah yang keempat dari adanya penentangan terhadap setiap utusan Allah Ta'ala adalah meningkatkan daya kekuatan rohani setiap nabi dan para pengikutnya. Karena dengan hebatnya penentangan terhadap setiap nabi dan para pengikutnya, maka mereka akan lebih berkonsentrasi untuk memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Orang-orang akan melihat bahwa setiap nabi akan tampil pada akhirnya dengan kemenangan yang sangat gemilang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Kataballahu la'aglibanna anna wa rusuli. Aku telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Bagaimana kemenangan itu bisa terlihat ketika musuh-musuh tidak bermunculan? Inilah hikmah lain yang bisa kita sebutkan dari adanya penentangan terhadap setiap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang ke dunia ini. Dengan adanya konsentrasi yang lebih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap nabi bermunajat kepada Allah Ta'ala, begitu juga umatnya, pengikutnya untuk kemenangan ajaran yang dibawanya. Maka dengan konsentrasi seperti itu akan dengan cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat kepada mereka. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 hikmah di antaranya adanya penentangan terhadap setiap nabi dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya setiap penentangan akan terus ada supaya bisa menunjukkan akan kebenaran daripada seorang nabi yang Allah Ta'ala utus ke dunia ini. Oleh karena itu tidak akan heran pada masa sekarang ini di zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam, penentangan-penentangan tidak akan pernah berhenti. Karena dengan penentangan itu pada hakikatnya akan memperkuat jemaat ilahi, jemaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal ini memberikan obat penawar bagi setiap kesedihan yang ditimpakan oleh orang-orang yang tidak senang kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan senantiasa mengambil hikmah dari setiap keadaan yang terjadi, karena pada hakikatnya itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan tetap berada di dalam bahtera ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kita dengan penyelamatan yang indah dan istimewa. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.